Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Srobiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Satu rumah semi permanen di Jalan Kiai Haji Ashari, Lorong Pati Musa, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, terbakar pada Jumat 18 April 2025 sore. Dalam insiden ini, satu keluarga nyaris menjadi korban saat api melalap habis rumah mereka. Saat kejadian, pemilik rumah tengah tertidur. Beruntung kepala keluarga terbangun setelah mendengar teriakan anaknya. Ia bergegas menyelamatkan istri dan 3 anak balitanya keluar rumah. Namun, dalam upaya itu, ia mengalami luka bakar di bagian punggung akibat tertimpa reruntuhan. Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal karena material rumah yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit kemudian, setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, seluruh isi rumah ludes terbakar. Kebakarnya dari mana, Kak? Dari mana? Dari kamar, Pak. Dari kamar. Itu gara-gara apa, Kak? Mungkin konslet kali, Pak. Konslet. Oh, anak kita berhasil kita selamat, Kak? Sudah. Waktu kebakaran anak kita di mana, Kak? Di dalam, di ruang tamu. Oh. Bini lagi. Setelah api berhasil dipadamkan, tim Inafis Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi mengamankan 1 unit sekring listrik yang diduga menjadi pemicu awal kebakaran. Kebakaran lebih kurang pukul 15 pada saat hampir sholat asar. Untuk penyebab kebakaran masih dalam pendalaman, namun dapat informasi dari masyarakat itu arus pendek. Pemilik rumah selamat semua atau ada korban? Untuk pemilik rumah atas nama Eko sementara mengalami luka oleh jatuhan reruntuhan kebakaran, sekarang sedang dibawa ke rumah sakit untuk diberikan bantuan medis. Sementara istrinya korban masih diamankan di rumah RT, tetangga RT. Insya Allah nanti kita, yang pasti kita data dulu, besok saya kesini lagi mungkin membawa pakaian yang pasti karena semua sudah terbakar ya. Dan mungkin ada bantuan yang pasti kita laporkan dengan pimpinan kejadian musibah ini. Insya Allah pasti akan ada perhatian dan bantuan dari pemerintah. Pemerintah Kota Palembang akan menyalurkan bantuan berupa pakaian dan obat-obatan bagi keluarga korban yang kehilangan seluruh harta bendanya akibat musibah ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jumat Agung menjadi bagian dalam rangkaian Trihari Suci Paskah. Ibadah ini mengajak umat mengenang dan memaknai kisah wafatnya Yesus Kristus di kayu salib sebagai wujud kasih dan pengorbanannya bagi umat manusia. Rangkaian ibadah di Gereja Santo Yosef Palembang dimulai dengan jalan salib, dilanjutkan ibadat Jumat Agung yang dibagi dalam 2 sesi siang dan sore. Sekitar 4.000 umat hadir dalam sesi pertama mengikuti ibadah dengan penuh kekusukan dan penghayatan. Maka dalam sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang pada hari ini kita rayakan, itu memberikan kepada kita bagaimana cinta Allah itu, cinta Allah sungguh besar kepada kita manusia. Seperti Kristus yang mencintai seluruh manusia, mengampuni segala dosa-dosa manusia, harapannya kita sebagai manusia pun juga mau mengampuni sesama kita. Karena kita masing-masing punya kelemahan, punya dosa, maka harapannya adalah seluruh umat mau saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Melalui peringatan ini, umat diajak untuk meneladani kasih Yesus dengan menjadi pribadi yang penuh pengampunan dan saling mengasihi. Jumat Agung itu peristiwa untuk kematian Yesus untuk menyelamati kita manusia ini. Yaitu harapan kita ya supaya nanti ada kebangkitan, supaya ujung-ujungnya kan nanti kehidupan kekal, sorga, itu kan ceritanya kan. Paskah tahun ini mengangkat tema kembali dalam keluarga untuk menumbuhkan semangat ekologi.
Sebuah ajakan untuk mencintai alam, menjaga, serta merawat seluruh ciptaan Tuhan, termasuk sesama manusia. Muhammad Reza Fahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi, Badan Gizi Nasional selaku penyelenggara program makan bergizi gratis melakukan perubahan pada mekanisme pembayaran ke mitra pelaksana. Mulai April 2025, pembayaran pada mitra akan dilakukan di awal. Sebelumnya, mitra BGN harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu dan baru mengajukan reimbursement ke BGN. Sudah menggunakan dana di muka oleh Badan Gizi Nasional. Jadi mitra untuk bulan 4 ini tidak lagi menggunakan dana talangan. Jadi pemerintah sudah mentransfer uang selama 2 minggu untuk ke depan untuk perjalanannya MBG tersebut. Kebijakan baru ini disambut baik para mitra termasuk Dapur SPPG Ilir Timur 3 Palembang. Mereka menilai sistem pembayaran di awal dapat mengoptimalkan kinerja dapur dan memperlancar pelaksanaan program. Mengabarkan bahwa ini akan dibayar di muka seperti tadi Pak ya, itu sangat mengembirakan Pak. Iya kan awal kemarin aja kita rebus, kita siap, apalagi ini sudah siap di muka kan. Artinya kita merasa ini terbantu sekali, pemerintah memikirkan kita Pak untuk dalam pelaksanaan ini Pak. Mitra SPPG Palembang selama ini tidak masalah terkait proses pembayaran. Meski menggunakan sistem reimbursement, Badan Gizi Nasional tetap melakukan pembayaran tepat waktu. Muhammad Reza Fahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah kos di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Lokasi tersebut menjadi tempat dugaan penganiayaan oleh oknum anggota Polri Bribka RMM terhadap mantan pacarnya Wina Septianti. Dalam proses olah TKP yang turut dihadiri korban mengaku mendapat 25 pertanyaan dari penyidik. Pemeriksaan itu mencakup kronologi kejadian, hubungan antara dirinya dan pelaku, serta mencocokkan keterangan sejumlah saksi, termasuk soal airsoft gun yang sempat diarahkan pelaku saat warga mencoba melerai. Korban juga mendapat ancaman orang tuanya akan dibunuh pelaku yang membuatnya ketakutan. Melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa saja yang diperiksa tadi? 25 pertanyaan Pak. Ditanyakan ya. Selain itu ada temannya juga diperiksa? Iya, sama saksi-saksi juga. Mbak, untuk yang pengancaman akan membunuh orang tua itu memang ada nggak di? Iya, emang ada. Dia ngancam saya, bilang kalau orang tua saya akan dibunuh. Karena dia tahu kalau saya lemah karena keluarga. Harapannya ke depan semoga beliau ini tidak ganggu-ganggu saya lagi, keluarga juga nggak ada ancaman lagi. Karena saya benar-benar takut Pak, merasa diancam, nggak tenang. Peristiwa ini Bribka RRM langsung dikenakan penempatan khusus selama 30 hari di Propam Polda Sumsel. Dari hasil pemeriksaan internal, ia dinyatakan positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang, selain ia juga sudah berkeluarga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan polisi, SWL, pemuda 21 tahun yang tertangkap mencoret dinding rumah warga dan membawa ganja ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Tambus Palembang menyebut, tersangka diketahui sudah 10 kali melakukan aksi vandalisme di sejumlah rumah warga. Tersangka juga mengaku mengkonsumsi ganja sebelum melakukan aksinya untuk meningkatkan percaya diri. Dari hasil pemeriksaan, ganja tersebut dibeli tersangka melalui sebuah akun di media sosial Instagram. Dalam memberikan coret-mencoret diri tersebut juga memberikan tulisan-tulisan atau narasi yang bersifat dapat dikatakan mendiskreditkan lembaga pemerintah maupun perorangan yang pada akhirnya semacam satu bentuk upaya teror. Pada polisi, ia mengaku vandalisme dilakukan hanya karena iseng dan untuk mengisi waktu luang. Ia berdalih tak berniat menyebarkan ujaran kebencian. Makai masuk 21 paket.
21 gram, banyak sekali. 3 paket berapa? 3 paket tapi beratnya 21,24 gram, kan cukup lumayan. Kamu beli dari siapa? Dari akun Instagram. Siapa? Akun Instagram. SWL dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya tersangka ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Palembang saat kedapatan mencoret rumah warga di kawasan kota pada Minggu 13 April 2025 dini hari lalu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan pelaku pencurian motor milik wisatawan asal Rusia berlangsung dramatis. Pelaku yang mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap di halaman parkir sebuah minimarket akhirnya berhasil dikepung polisi. Begitu ditangkap, pelaku diborgol untuk mencegah perlawanan. Pelaku diketahui berinisial LC, warga Jalan Sabar Jaya, Kecamatan Mariana, Banyuasin. Setelah menjalani pemeriksaan, LC ditetapkan sebagai tersangka. Dari tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti milik korban, diantaranya sepeda motor, drone, dan GoPro. Tersangka mengaku mencuri karena melihat kesempatan saat korban sedang tertidur di depan sebuah warung. Pencurian terjadi pada Kamis 3 April 2025 di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Tangga Takat, Seberang Ulu 2, Palembang. Barang bukti yang ada tersebut segera akan kita serahkan. Tentunya kita dokumentasikan, baik itu secara visual atau pemotretan, kita buatkan berita acaranya. Dengan demikian tidak membuat suatu tingkat kesulitan bagi Mr. Konstansi untuk kembali menggunakan kendaraannya untuk kembali ke kota Bali sebagai tujuan asalnya. Hal menarik terjadi saat korban dan pelaku dipertemukan. Korban yang merupakan wisatawan asal Rusia justru meminta maaf karena pelaku harus dipenjara. Of course, journalists and international people who dan orang-orang repost Indonesia TikTok. Dan yang repost di TikTok. Terima kasih. I won't say sorry for this. Mohon maaf untuk bapaknya. Because he stay prisoner because of me. Karena bapaknya dipenjara karena Konstantin. Baca juga bahasa Inggris. Sementara pelaku juga menyampaikan permintaan maaf karena telah mencuri motor korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah video yang beredar di media sosial Palembang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang wanita oleh seorang pria di dalam mobil yang terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Ilir Bar 1 Palembang. Belakangan diketahui pelaku merupakan bekas pacar korban yang diduga anggota Polri aktif dan bertugas di Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, peristiwa itu bermula saat pelaku datang ke lokasi dan meminta korban masuk ke dalam mobil. Di sanalah terjadi keributan yang berujung pada penganiayaan. Korban sempat berteriak hingga mengundang perhatian penghuni kos. Saat beberapa penghuni mencoba melerai, pelaku justru mengacungkan senjata api dan mengancam mereka. Aksi penganiayaan ini diduga dipicu rasa cemburu, karena korban telah mengakhiri hubungan dan memiliki kekasih baru. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Ia kemudian melapor ke Polda Sumsel dengan membawa sejumlah bukti. Awalnya aku tuh nggak tahu kalau misalkan nomor aku di-track, tiba-tiba dia datang ke kos teman aku. Lalu dia nyuruh aku masuk ke mobil, ada cekcok, dilakukan perlawanan, sempat perlawanan. Lalu dia mukul hidung, memar di sini, terus sama di sini. Itu siapa kita? Mantan. Mantan dia profesinya apa? Oknum anggota polisi. Dia bilangnya kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh makanya dia main tangan. Kasus ini kini masih dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah sebelumnya melaporkan kasus penganiayaan, Wina Septianti kembali melaporkan mantan kekasihnya, Bribka R anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Palembang ke bidang Propam Polda Sumsel. Laporan ini dilayangkan karena korban mengaku masih mendapat ancaman dari pelaku meski hubungan keduanya telah berakhir. Tak hanya mengalami luka fisik, Wina juga mengaku trauma terutama karena pelaku sempat menggunakan senjata api saat kejadian. Dalam laporan keduanya, Wina meminta agar perilaku tidak profesional Bribka R dapat diproses secara etik. Laporkan beliau karena udah trauma banget aku, sama beri pelajaran lah buat dia biar jerah. Itu oknum polisi yang kemarin? Iya, benar. Kenapa sih biar efek jerah? Apa dia masih ngancem atau gimana? Iya, adanya emang dia suka ngancem-ngancem sampai aku trauma, ketakutan. Ya, semoga pihak polisi memproses ini secara adil-adil ya. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah video dugaan penganiayaan beredar luas. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Dalam video, pelaku terlihat meminta korban masuk ke dalam mobil, lalu terjadi keributan hingga berujung penganiayaan. Diduga motif kekerasan dipicu rasa cemburu lantaran korban telah memiliki kekasih baru. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah ramainya video di media sosial, seorang oknum anggota Polrestabes Palembang Bribka RRM diduga menganiaya mantan kekasihnya WS dan korban melapor ke Polda Sumsel. Tak lama Bribka RRM yang bertugas di Satuan Pembinaan Masyarakat Polrestabes Palembang diamankan dan diperiksa seksi profesi dan pengamanan. Dari hasil pemeriksaan, Bribka RRM dinyatakan positif mengkonsumsi obat-obatan, sementara senjata yang digunakan saat mengancam warga diketahui merupakan airsoft gun. Diduga motif penganiayaan dipicu masalah asmara. Bribka RRM cemburu karena mantan kekasihnya WS telah memiliki kekasih baru. Meski begitu, dalam pemeriksaan internal, Bribka RRM yang diketahui telah berkeluarga membantah melakukan pemukulan terhadap korban. Menjalani pemeriksaan tes urin, kami mendapat informasi positif menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nanti akan diidentifikasi apakah jenis obat terlarang apa, apakah memang mengkonsumsi obat-obatan. Ini yang bisa kita dalami. Motifnya tentunya asmara. Kami melihat karena yang bersangkutan statusnya sudah berkeluarga. Kami sangat prihatin. Dengan demikian, kami berharap yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan atas perlakuannya. Kasus ini kini dilimpahkan ke bidang Propam Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap seorang pria D, 58 tahun, terduga pelaku pencabulan terhadap mahasiswi SA, 22 tahun. Pelaku diringkus di sebuah kos-kosan di kawasan Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dalam aksinya, D mengaku sebagai titisan Eyang Putri Kembang Dadar dan mengklaim bisa mentransfer ilmu pengasih agar korban terhindar dari ilmu hitam atau santet. Korban menuruti seluruh perintah pelaku, lalu mengajak korban ke rumah kosnya dan memberinya minuman yang sudah dicampur brotowali. Tak lama setelah itu, korban tak sadarkan diri. Saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Korban menyadari telah menjadi korban pencabulan setelah mengetahui dirinya hamil 3 bulan. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Diketahui korban dan pelaku saling mengenal melalui kekasih korban, yang ternyata merupakan adik angkat pelaku dalam pemeriksaan. Saudara Dodi mengaku sebagai Eyang Putri Kembang Dadar. Sekali lagi, yang bersangkutan mengaku bisa membantu memberikan ilmu kepada korban agar tidak kena guna-guna maupun santet. Tentunya dalam rangka mendapatkan keinginannya, korban SA tersebut bersedia mengikuti petunjuk-petunjuk dari sang eyang atau saudara Doni. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski harga emas terus naik setiap hari, minat masyarakat untuk berburu logam mulia tak surut. Banyak warga rela mengantri demi mendapatkan emas batangan sebagai bentuk investasi jangka panjang. Pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya berpendapat fenomena tersebut wajar terjadi jika melihat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang sedang tidak stabil. Emas memang sering jadi pilihan aman saat situasi tidak menentu.
Namun, Sukanto mengingatkan agar masyarakat tidak terbawa arus dan tetap bijak dalam berinvestasi. Hal ini juga jadi cerminan fear of missing out atau FOMO, takut ketinggalan tren. Tapi harus disikapi dengan tenang, jangan sampai terjadi panik buying yang justru merugikan. Ia menegaskan gejolak ekonomi akibat perang dagang global, khususnya yang melibatkan Amerika Serikat, belum tentu berdampak besar pada kondisi Indonesia. Kalau melihat data historis sebenarnya tidak berlalu lama, biasanya hanya 2-3 bulan saja gitu ya. Karena memang ini akan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan atau memberikan rasa tenang tanda kutip kepada masyarakat tentang keadaan ekonomi, dan saya kira ini akan mereda dengan sendirinya. Kita sudah punya data historis kok, tahun 2020, tahun 2008, dan itu lebih parah sebenarnya dibandingkan krisis yang tanda kutip yang terjadi saat ini akibat perang dagang antara Amerika dan negara mitranya itu ya. Per 15 April 2025, harga logam terus merangkak naik. Di Galeri 24, harga emas tercatat Rp1.936.000 per gram, sedangkan Antam menyentuh Rp1.955.000 per gram. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nah ini tempat pemotongannya. Nah ini sisa dari dia. Sebuah video viral di media sosial Palembang memperlihatkan dugaan aksi penyembelihan sapi curian di lahan kosong yang dipenuhi botol bekas miras. Lokasinya berada di Jalan Pinang, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sapi yang dijagal tersebut diduga milik Tata, warga padat karya Tanah Jambe. Ia mengaku hewan ternaknya hilang sejak Selasa dini hari. Tata awalnya melihat gembok kandang rusak. Ia mengira sapinya cuma dibawa kabur pencuri. Beberapa jam kemudian, Tata mendapat informasi sapinya ditemukan mati di lahan kosong sekitar 2,5 km dari kandang. Saat diperiksa, tubuh sapi itu hanya tersisa bagian isi perut. Ya pagi jam 6:30 itulah, anak saya ngasih makan sapi. Dilihat? Ya? Dilihat sudah nggak ada lagi? Iya, itulah Pak katanya. Nah, kan ngomongnya kurang ini, api hitam itu hilang Pak, katanya kayak gitu. Ya sudah, saya bilang gitu. Ya sudah hilang. Kayak gitu. Yang dirusak apa Pak? Kuncinya tuh lah. Kunci gembok ya? Iya. Terus pelaku itu diduga lewat mana setelah mengambil Pak? Ya itu ke belakang. Lewat ke belakang ya? Ke belakang. Itu TKP tempat dia nyembelih itu di mana Pak? Jauh Pak? Di itu yang saya bilang di tempat duta itu. Berapa kilometer dari sini jaraknya kira-kira? Ya, perkiraan ada kali 2 kilo ya. Kini Tata berencana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami. Ia khawatir aksi serupa bisa menyasar hewan ternak lainnya. Resi Oktora, Mokles Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video berdurasi 34 detik mendadak viral di media sosial Palembang. Isinya memperlihatkan dua pengendara terlibat adu jotos di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Salah satu dari mereka tampak mengenakan seragam ASN. Saat perkelahian terjadi, keduanya masih memakai helm dan saling pukul. Aksi itu menyita perhatian pengguna jalan lain. Seorang warga berhasil melerai keduanya hingga pertikaian berakhir. Warga yang berada di lokasi mengaku sempat mendengar adu mulut sebelum baku hantam terjadi. Perselisihan diduga karena salah satu terkena cipratan air dari genangan di jalan. Bella sudah adu argumen itu ya. Selanjutnya yang tadi kan percikan, aku kan percikan bahasa Galo katanya kan. Bahasa Galo, yang itu kita buka coba, kita pindah buka sana Bel. Enggak, nanti lagi, udah hilang. Kalau udah pindah sana kamu buka coba. Sudah kata situ Pak. Kenal lah kita dengan yang dua ekor yang membala tuh. Dah. Bersama pengendara begitu. Iya. Video tuh pas jam berapa kejadian? Jam 7-an. 7 pagi. Yo. Lagi dengan rame-rame udah pergi sekolah, pergi pegawai. Yo. Rame lagi sedang siru, ini kan banjir. Pagi tadi, Pak ya? Iya.
Setelah dilerai, kedua pengendara langsung pergi meninggalkan lokasi ke arah yang berlawanan. Reski Oktora, Buklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Kependudukan dan BKKBN Wihaji, Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wali Kota Palembang memeriksa proses pembagian makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita di Posyandu Mawar Merah, Kelurahan 32 Ilir, Palembang. Program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita digelar di Palembang. Kegiatan ini mulai berlangsung di 2 posyandu, yakni Posyandu Mawar Merah dan Posyandu Gelora yang berada di Kelurahan 32 Ilir, Palembang. Program dengan sasaran ini sudah diuji coba pada awal Februari 2025 lalu. Awal menu MBG diantar ke rumah sasaran, namun selanjutnya ibu hamil dan menyusui mengambil langsung ke posyandu. Dalam kegiatan ini, para ibu disajikan menu sehat yang mencakup nasi, lauk tinggi protein, sayur, dan buah. Makanan disiapkan langsung kader posyandu yang telah mendapat pelatihan dari tenaga kesehatan dan gizi. Seminggu baru dapat tuh kita kasih rumah-rumah. Setelahnya mereka ambil sendiri di posyandu. Makanya kalau kita mau antar ini ambil itu habis waktu gitu jam 2 baru selesai. Nanti keburu basi makanannya. Jadi disuruh ibu-ibunya ngambil sendiri ke posyandu. MBG dengan sasaran ini rutin dalam 1 pekan, kecuali Sabtu dan Minggu, dan dievaluasi setiap harinya. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Proses belajar mengajar pasca libur Idul Fitri 1446 Hijriah telah dimulai sejak Rabu 9 April 2025. Namun program makan bergizi gratis baru kembali berjalan pada Senin 14 April 2025 sesuai instruksi Badan Gizi Nasional. Siswa-siswa di Palembang menyambut gembira dimulainya kembali program ini, terutama karena menu yang diberikan kembali lengkap seperti semula. Selama bulan Ramadan, menu yang disajikan berupa makanan kering untuk berbuka puasa. Pada Selasa 15 April 2025, menu MBG terdiri dari nasi, telur balado, tempe goreng, sayur tumis jagung dan wortel, susu, serta buah pisang. Menunya sama aja sih, nasi, tetap dapat snack, dapat susu setiap harinya, setiap hari sih, setiap saat kayak gitu. Dapat buahnya juga, dapat ya pokoknya makan-makan bergizi lah isinya. Sangat menikmati gitu ya? Iya, sangat enak. Seneng banget sih Kak, nggak nyangka ternyata masih lanjut MBG-nya. Kirain bakal selesai sehabis puasa kemarin, jadi seneng banget. Tidak hanya siswa, orang tua murid juga sempat bertanya-tanya kapan program ini akan dimulai, meskipun pihak sekolah sudah memberikan informasi melalui grup WhatsApp. Kalau menurut sekolah, pihak sekolah bagus sekali untuk makan gratis ini. Jadi orang tuanya mempertanyakan apakah masih diberi makan, ya kita tanyakan itu masih. Ya. Jadi mereka sangat senang sekali dan mensupport. Semoga Bu katanya tetap berlanjut, jadi kita orang tua tidak repot waktu maupun katanya biaya. Program makan bergizi gratis ini disambut baik di Palembang, Sumatera Selatan, dan diharapkan dapat terus berlanjut. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria paruh baya tewas dalam kecelakaan di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Palembang, Selasa 15 April 2025 pagi. Korban ditemukan meninggal di bawah mobil truk dengan luka di tubuhnya. Korban yang diketahui bernama Mahis, 65 tahun, seorang pensiunan PNS. Saat itu mengendarai motor dari arah Terminal Kilometer 12 menuju simpang lampu merah sebuah perumahan. Truk yang melaju di jalur yang sama diduga dikemudikan sopir yang mengantuk hingga akhirnya menabrak motor korban. Usai menabrak, sopir truk langsung melarikan diri. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang yang mendapat laporan datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Palembang. Sementara sepeda motor dan truk yang terlibat diamankan ke Pos Laka Pakjo. Memang terjadi kecelakaan di Jalan Alang-Alang Lebar antara sepeda motor dengan mobil truk. Sepeda motor dari arah Terminal Alang-Alang Lebar mengarah ke Citra Garden City. Ditabrak oleh mobil truk yang datang dari arah sama. Untuk kondisi korban seperti apa? Korban meninggal di tempat kejadian. Polisi kini masih memburu sopir truk.
dan mengimbau agar segera menyerahkan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. SWL, warga Jalan Husin Basri, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, menyerah saat ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Palembang. Ia tertangkap tangan saat mencoret dinding rumah warga tanpa izin pada Minggu 13 April 2025 dini hari lalu. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam tas milik pelaku. SWL diduga kuat sebagai pelaku vandalisme yang belakangan meresahkan. Ia disebut kerap mencoret tiang panjang LRT, pos polisi, hingga mobil patroli dengan kata-kata bernada kebencian di sejumlah titik di kota Palembang. Usai ditangkap, pelaku diserahkan ke Sal Narkoba Polrestabes Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku, salah satu pelakunya yang saat ini sudah kita tahan, karena pada saat kita lakukan penangkapan dan pengamanan, selain beberapa cat tembok yang kita amankan untuk disita, juga kita menemukan narkoba yang dimiliki oleh oknum masyarakat tersebut. Pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara karena perbuatannya itu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ada di pos menggunakan cat pilot. Tahap kedua pelunasan biaya perjalanan haji reguler tahun 2025 segera berakhir. Dibuka sejak 24 Maret lalu, pelunasan ini akan ditutup pada 17 April 2025. Dari total 7.012 jemaah haji asal Sumatera Selatan hingga 14 April 2025, tercatat 6.870 jemaah sudah melunasi biaya haji. Sudah 95% calon jemaah menyelesaikan kewajibannya. Sementara itu, kesiapan dokumen perjalanan juga sudah mencapai 85%. Rencananya para jemaah akan mulai masuk asrama haji pada 2 Mei 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 3 Mei 2025. Dari 7.012 kota Sumsel itu, alhamdulillah ini sudah 6.870 yang sudah melunasi. Jadi kita nunggu 142 orang lagi ya untuk memenuhi kota itu. Mudah-mudahan dengan waktu tersisa itu bisa terpenuhi. Untuk jadwal keberangkatan sendiri, Pak? Kita keberangkatan ini di tanggal 2 ya, 2 Mei, tanggal 2 Mei jam 6 sore itu sudah masuk asrama haji. Berangkatnya nanti di tanggal 3 ya, 3 Mei. Untuk tahun ini ada pengurangan jumlah petugas haji yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Biasanya satu kloter didampingi 5 petugas, namun tahun ini hanya 3 orang. Khusus petugas kesehatan dari sebelumnya 3 orang, kini hanya 1 yang diizinkan mendampingi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah warga di Jalan Murni Lorong Famili, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, terendam banjir setinggi 80 cm. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur kota Palembang pada Minggu 13 April 2025 malam. Ketua RT 16 Kelurahan Alang-Alang Lebar menyebut, kawasan tersebut sudah menjadi langganan banjir sejak 2014. Ia menduga penyebabnya karena minimnya resapan air. Kalau banjir udah lama, dari sekitar tahun 2014 sudah mulai banjir di sini. Berarti ini setiap hujan banjir atau cak mana ya, Pak? Iya, setiap hujan. Setiap hujan 1 jam banjir. Biasanya ketinggian air yang paling tinggi saat banjir ini semak mana, Pak? Sekitar 70 atau 80 lah. Itu yang paling tinggi ya? Paling tinggi 80 cm lah. Emang berapa? Kalau dari di data itu sekitar 15 rumahan lah, Pak. Nah, 15 rumah yang masuk di dalam itu. Ini mulai surutnya perkiraan kapan? Kalau surut mungkin pagi besok sore. Nah,
Akibat banjir, aktivitas warga sempat terganggu. Akses kendaraan di sekitar lokasi juga tersendat. Warga diminta segera mengevakuasi barang-barang elektronik untuk mencegah arus pendek listrik. Hingga Senin 14 April 2025 siang, warga masih berupaya menyedot air dengan mesin pompa agar banjir cepat surut. Mereka mengeluhkan banyak barang dan perabotan rumah tangga rusak karena terendam. Dari jam berapa semalam ke setengah 10-an lah, sampai jam 11, jam 12 itu. Yang terendam apa deh? Yang terendam warsi itu. Seluruh isi rumah berarti? Iya. Sejak kapan Kak kita nih banjir ya nih kalau hujan besar? Sebenarnya dari tahun ke tahun itu memang sering banjir. Kuras sendiri pakai mesin gitu Pak? Iya, jujur pakai mesin. Kalau pakai ember aja lama. Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir yang terus mengganggu aktivitas mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua anak buah kapal takbut penarik tongkang tewas mengenaskan setelah tersambar tali tambang di perairan Sungai Musi Palembang Minggu 13 April 2025 pagi lalu. Kedua korban diketahui tengah berusaha memindahkan jangkar ketika insiden tragis itu terjadi. Mereka adalah Heru Bahri 28 tahun mualim 2 kapal dan Tendiko Arifin 34 tahun perwira kamar mesin. Awalnya tongkang yang ditarik takbut terlepas dan hanyut sekitar 200 meter. Saat akan memindahkan labuh, keduanya menarik jangkar. Namun, tali kedua towing tersangkut di bagian tanduk kapal, lalu terlepas dan menyambar keduanya yang berada di geladak. Keduanya terpental dan mengalami luka serius di tubuhnya. Polisi yang menerima laporan mengevakuasi jenazah dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan sementara menyimpulkan keduanya mengalami kecelakaan kerja. Setelah diperiksa lebih lanjut, kecelakaan kerja. Jadi satu luka di perut, terlilit tali tambang kapal itu, satu di kepala. Untuk sekarang kami akan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diperiksa sebelum diserahkan pada keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak ditutup akhir Februari 2025 lalu, operasional wisata Menara Jembatan Ampera Palembang hingga kini masih belum dibuka kembali. Dinas Pariwisata Palembang belum bisa memastikan kapan destinasi ikonik tersebut kembali dibuka untuk pengunjung. Salah satu alasan penghentian sementara operasional adalah efisiensi anggaran. Dinas Pariwisata mengakui Palembang membutuhkan lebih banyak destinasi yang mampu menarik kunjungan wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Kita berharap itu bisa menjadi salah satu ikon atau daya tarik wisatawan untuk ke Kota Palembang. Jadi memang kita butuh spot-spot, butuh destinasi-destinasi yang bisa menjadi magnet lah bagi wisatawan untuk berkunjung di Kota Palembang. Sementara itu, pengelolaan dan kewenangan penuh atas Menara Jembatan Ampera masih berada di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria paruh baya AA, 49 tahun, digiring petugas keamanan sebuah perumahan ke Polrestabes Palembang dengan tangan terborgol. Warga Kecamatan SP Padang Ogan Komplek Ilir, Sumatera Selatan itu diduga mencabuli anak 8 tahun di sebuah rumah kosong dekat kediaman korban. Berdasarkan keterangan, pelaku yang bekerja sebagai pekerja bangunan itu awalnya mengajak korban jalan-jalan. Pelaku membujuk korban masuk ke rumah kosong yang tak jauh dari rumahnya. Di dalam rumah itulah korban mengalami pelecehan. Agar korban diam, AA memberi uang Rp20.000 sambil mengancam. Namun korban yang ketakutan akhirnya memberanikan diri bercerita pada ibunya. Kita tanya juga tadi, langsung tanya Nian, tapi tidak sempat kita rekam, tapi dia sempat ngakui bahwasanya memang dia meluk dan juga megang. Tapi dia megang, pengakuan dia itu megang gesur, kalau bahasa dia. Gesur memegang itu dia sampai ke bawah. Sempat dikasih uang 20.000. AA kini dalam penanganan unit PPA Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah menjuarai Liga 4 Zona Sumatera Selatan, PS Palembang kini menatap putaran nasional Liga 4 tahun 2025 dengan penuh percaya diri. Skuad yang akan bertarung di level nasional ini diperkuat 23 pemain, di mana 60% diantaranya merupakan talenta lokal asal Sumatera Selatan. Komposisi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi PS Palembang yang terus mengandalkan kekompakan dan semangat juang para pemain muda daerah. Manajemen PS Palembang resmi melepas tim menuju Solo, lokasi putaran nasional yang digelar pada 21 hingga 26 April 2025. Dengan materi pemain saat ini, manajemen optimis tim mampu melangkah hingga babak 8 besar Liga 4 Nasional. Karena persiapan sudah dijalankan, pada saat ini manajemen baru dengan presidennya Bapak Prima Salam dan wakil presidennya saya sendiri serta manajernya Pak Tiar. Insya Allah segala persiapan dengan target manajemen tadi sudah ditetapkan masuk 8 besar untuk Liga 4 ini. Pada putaran nasional nanti, PS Palembang tergabung di grup G bersama Persidi ID, Bintang Timur Atambua FC, dan PS Mojokerto Putra. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menatap kompetisi Liga 2 musim 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC mulai melakukan pembenahan. Salah satu langkah yang diambil kembali memaksimalkan peran pemain lokal dalam skuad utama. Kebijakan ini sejalan dengan komposisi tim musim lalu, di mana Sriwijaya FC banyak diperkuat talenta lokal asal Sumatera Selatan. Kedepan manajemen berencana menambah porsi pemain muda daerah untuk membentuk tim yang solid dan penuh semangat juang. Manajemen Sriwijaya FC juga mengungkapkan musim ini tidak mematok target tinggi. Mengingat persaingan yang ketat, mereka menyadari perjuangan untuk promosi ke Liga 1 bukan hal mudah. Bertahan tapi udah berikan habis. Rasanya kalau mau langsung Liga 1 sih berat karena Keputusan mengutamakan pemain lokal bukan tanpa alasan. Selain lebih mengenal karakter permainan tim, para pemain lokal dinilai punya mental petarung dan mampu tampil habis-habisan di setiap laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. KMP Bumara FC menjadi salah satu wakil Sumatera Selatan yang melaju ke putaran nasional Liga 4 2025. Tim ini menyusul PS Palembang yang lebih dulu lolos usai menjuarai Liga 4 Zona Sumsel. Menata persaingan di level nasional, manajemen KMP Bumara FC mulai melakukan pembenahan. Sebanyak 25 pemain disiapkan untuk memperkuat skuad, termasuk 9 pemain baru yang baru saja bergabung. Target tim ini bisa tembus ke 16 besar, dan kalau memungkinkan ingin melangkah lebih jauh ke Liga 3. Memang kita bersama PS Palembang mewakili Sumatera Selatan hampir 80%, materi pemain sudah cukup, rolling pemain tentunya ada beberapa sebagian pemain yang waktu regional kita pakai, dan juga untuk di Liga Nasional ada beberapa pemain yang kita rotasi, jadi kita mendatangkan pemain baru. Harapan manajemen terhadap pelatih dan juga terhadap pemain kita tidak muluk-muluk, kita berharap nantinya KMP Bumara dapat paling minimal itu ada di 16 besar. Syukur-syukur nanti 8 besar kita bisa berlaga di Liga 3. Menariknya setengah dari skuad yang akan diturunkan nanti merupakan pemain lokal Sumatera Selatan, sementara sisanya berasal dari berbagai daerah lain di Indonesia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan kembali mengagendakan sejumlah kegiatan penting tahun ini. Salah satunya program pelatihan dasar untuk pelatih tenis meja di provinsi ini. Pelatihan tersebut rencananya akan digelar dalam waktu dekat dan dilaksanakan di 3 kabupaten di Sumatera Selatan. Ketua Pemprov PT MSI Sumsel menyebut pelatihan akan diikuti sekitar 200 pelatih dari berbagai daerah. Program ini merupakan bagian dari upaya regenerasi pelatih, sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga tenis meja di Sumsel. Melihat dari agenda ya, mungkin di 3 kabupaten itu akan dilaksanakan di 2025 ini. Kalau dilihat ininya sekitar 200 pelatih di 3 kabupaten itu kita akan lakukan pelatihan pelatih ya, untuk dasar, untuk
tingkat Provinsi Sumatera Selatan nanti bekerjasama dengan PT SMI Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, pelatihan serupa juga telah dilaksanakan pada akhir 2024 lalu di Kota Palembang dan mendapat respon positif dari peserta. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejuaraan dunia bulu tangkis kategori bergu campuran Piala Sudirman 2025 akan diselenggarakan di Xiamen, Tiongkok 27 April hingga 4 Mei 2025. PP PBSI pun terus matangkan persiapan skuad Cipayung, salah satunya di sektor tunggal putra. Terlebih tunggal putra Indonesia kini dinahkodai Indra Wijaya untuk menggantikan pelatih utama Mulyo Handoyo yang tak lagi menjabat pelatih kepala utama tunggal putra. Menjelang Piala Sudirman pada akhir April, Jonathan Christie masih menjadi ujung tombak tim Indonesia yang kini dibantu Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Di grup kan kita ada Denmark sama India. Nah itu. Jadi tetap ujung tombaknya ya memang di Jojo. Kesiapan anak-anak seperti Alwi, Ubed, kenapa kita bawa untuk proses regenerasi supaya mereka juga dapat ngerasain pertandingan gede itu seperti apa gitu. Yang muda-muda itu memang harus dikasih jam terbang lebih gitu. Bagaimanapun juga jangan dilihat hasilnya mereka gitu, tapi gimana mereka berprosesnya. Itu yang saya rasa cukup penting dan saya rasa juga pasti mereka dapat banyak hal lah dari kesempatan ikut tanding di Sudirman Cup. Indonesia berada di grup D bersama Denmark pada Piala Sudirman 2025. Denmark dan Indonesia pincang usai tak diperkuat andalannya Victor Excelsen dan Anthony Ginting akibat cedera. Ini merupakan tantangan baru Indra Wijaya yang hanya bisa mengandalkan Jojo, Alwi dan Ubed pada laga yang dihelat di Feng Huang Gymnasium Xiamen, Tiongkok. Rinintani Ken Wandiansen, Kompas TV, Jakarta. Palembang juga punya sajian makanan khas yang tak kalah menggoda, laksan namanya. Hidangan berbahan dasar ikan ini menjadi favorit karena cita rasanya yang unik, perpaduan pempek pipih dengan kuah santan yang gurih dan pedas. Laksan dibuat dari ikan tenggiri giling halus yang dicampur dengan sagu, air, garam, gula, dan sedikit penyedap rasa. Adonannya dibentuk memanjang seperti empek-empek lenjer, lalu direbus hingga matang. Setelah tiris, potongan laksan disajikan dengan kuah santan yang dimasak bersama cabai merah, bawang putih, dan bawang merah yang telah dihaluskan. Harumnya kuah menambah nafsu makan sejak pertama disajikan. Cara penyajiannya pun sederhana namun menggoda. Potongan laksan dimasukkan sebentar dalam kuah agar bumbunya lebih meresap, lalu disajikan dalam mangkuk, lengkap dengan taburan daun kucai dan bawang goreng. Aromanya harum, rasanya pun kaya, gurih, pedas, dan hangat di perut. Salah satu penjual laksan mengungkapkan, makanan khas ini tak hanya digemari warga lokal, tapi juga menjadi incaran wisatawan dari luar daerah. Laksan itu favorit orang Palembang ya, karena dia tuh ada rasa pedas-pedasnya gitu. Kalau makanan yang lain kan nggak ada pedas, baru ditambah cabai baru pedas. Kalau tuh memang laksan tuh ada bumbu khasnya kan. Apalagi kalau dia dikasih dengan udang kayak itu untuk kuahnya, jadi aromanya tuh lebih khas kan. Makanan kayak pempek, tapi ada kuahnya. Oh, ini kan salah satu makanan khas Palembang ya. Rasanya tuh gimana ya? Enak lah. Perpaduan antara ikan sama kuahnya tuh mantap. Dengan harga yang ramah di kantong, hanya Rp15.000 per porsi, laksan menjadi pilihan pas bagi siapa saja yang ingin mencicipi kekayaan rasa kuliner khas Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.